Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube saya. Hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran atau video daring, masih lanjutan dari kemarin, yaitu tentang produksi massal. Untuk video pembelajaran ini digunakan untuk kelas 12 farmasi klinis dan komunitas. Untuk mapelnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, langsung saja kita menuju slide. Untuk yang kemarin kita sudah sudah mengetahui tentang definisi tentang produksi massal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari produksi massal. Kemudian yang ketiga, apa sih kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Oke, sekarang kita masuk ke subbahasan, yaitu tentang perencanaan produksi massal. Oke, kita masuk ke definisi dulu. Pengertian. Oke, kita masuk ke pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal? Yaitu adanya suatu proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang sesuai, di mana periode yang sesuai ini tadi biasanya sudah dijadwalkan, ya. Jadi sudah dijadwalkan dan melalui proses pengelolaan sumber daya, kemudian contohnya yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Oke, ya, jadi saya ulangi lagi, perencanaan produksi massal adalah suatu proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang sesuai. Jadi hanya berlaku pada satu periode yang sesuai. Kemudian di mana periode yang sesuai tadi sudah dijadwalkan, ya. Dijadwalkan bagaimana? Yaitu melalui pengelolaan sumber daya. Contohnya misalnya tenaga kerja, ya, bahan baku, kemudian peralatan. Jadi semuanya ini digunakan untuk merencanakan suatu produksi barang dalam suatu periode tertentu. Ya, misalnya dalam satu hari itu tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan kita rencanakan untuk memproduksi misalnya 1000 tablet. Nah, itu berarti itu namanya perencanaan produksi massal. Kemudian proses perencanaan produk, ya. Jadi proses perencanaan produk biasanya ini dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk formal, dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui dan sebelum tim pengembang melakukan pembentukan, ya. Jadi proses perencanaan produk itu biasanya dilakukan sebelum, ya. Jadi sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui. Jadi sebelum disetujui maka kita harus merencanakan dulu dan sebelum tim pengembang dibentuk, ya. Jadi itu biasanya dilakukan perencanaan. Kemudian hasil dari perencanaan suatu produksi adalah sebuah rencana produksi yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan, ya. Jadi hasil perencanaan produksi adalah sebuah rencana produksi, jadi meliputi semuanya, yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya suatu perencanaan produksi yang baik, maka tujuan pengembangan perusahaan tidak akan bisa dicapai secara efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor produksi yang akan dipergunakan nantinya akan bersifat boros, ya. Jadi kalau tidak direncanakan maka mungkin terjadi overproduksi, mungkin terjadi kebanyakan tenaga kerja, mungkin malah justru banyak bahan baku yang menumpuk dan seterusnya. Nah, tujuannya itu seperti itu tadi, perencanaan supaya nanti tidak ada penumpukan tenaga kerja, tidak ada penumpukan bahan baku, tidak ada mubadir alat dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013, beliau
mengelompokkan beberapa luar lingkup perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi itu biasanya meliputi beberapa kegiatan. Contohnya, contohnya yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksi, ya. Jadi mempersiapkan rencana produksi. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal penyelesaian produk. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Kemudian yang keempat yaitu menjadwalkan proses operasi tiap unit. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan jadwal pada pemesan. Nah, ini semua masuknya ke dalam ruang lingkup perencanaan produksi. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke macam-macam tujuan dari perencanaan dan fungsi tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi, maka kita masuk dulu ke definisinya, ya. Apa sih fungsi dan tujuan dari perencanaan produksi? Yaitu merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, kemudian di dalam dan keluar pabrik, ya. Jadi mengendalikan, merencanakan dan mengendalikan aliran material, jadi aliran materialnya ke dalam, ya, kemudian di dalam dan akhirnya keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan bisa tercapai. Ya, saya ulangi. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, jadi ke dalam, kemudian di dalam pabrik atau di dalam perusahaan, kemudian setelah itu baru keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan utama dari perusahaan itu bisa tercapai. Oke, kita masuk ke tujuan perencanaan produksi. Oke, ada beberapa tujuan dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah jelas, yaitu meminimalkan biaya, ya. Jadi kalau biayanya diminimalkan, maka secara otomatis mungkin bisa menaikkan keuntungan atau memaksimalkan keuntungan, ya. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Dimana dengan membuat perencanaan produk yang baik, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalnya penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan yang lainnya, ya. Dengan adanya optimalisasi biaya, maka harapannya nanti bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ini tujuan perencanaan produksi. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk merupakan tujuan dari perencanaan, ya. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk yang kita akan buat, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi kalau pelanggan semakin puas, maka keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan itu pasti akan berlipat ganda, karena secara otomatis maka pelanggan akan menggunakan produk kita lagi. Kemudian sebaliknya, semakin pelanggan merasa tidak puas terhadap produk kita, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, ya. Jadi kalau pelanggan itu sudah tidak puas dengan produk kita, maka kemungkinan dia untuk menggunakan produk kita lagi itu akan kecil, sehingga penjualan perusahaan akan semakin menurun. Nah, kalau penjualan menurun, maka keuntungan juga akan berkurang, ya. Kecuali kalau kita misalnya bisa menggunakan media promosi atau mungkin menggunakan diskon dan seterusnya, mungkin agak meminimalkan kerugian. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan perubahan nilai produksi. Oke. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk, ya. Jadi perencanaan yang tepat itu akan menimbulkan resiko kehilangan, ya. Akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya misalnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan, ya.
Jadi ketika kita akan memproduksi bahan baku di dalam gudang, maka produksinya harus sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Kalau jadwal waktunya kalau misalnya produksinya itu mundur dari jadwal, maka secara otomatis nilai produksinya akan juga berubah. Kalau nilai produksinya berubah, juga mempengaruhi dari biaya produksi. Ya, biaya produksi membengkak, maka juga akan bisa hasil akhirnya juga menurunkan keuntungan, karena produksi kita lebih besar, harga yang dijual tetap, keuntungan juga akan berkurang. Nah itu. Kemudian yang keempat yaitu meminimalkan perubahan tenaga kerja, ya. Jadi perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tentu saja bisa diminimalkan, ya. Jadi sebisa mungkin kita merencanakan, misalnya dalam satu produksi 1000 kapsul kita membutuhkan misalnya 5 tenaga kerja. Nah itu harus direncanakan. Kalau tidak, nanti kita tidak merencanakan, misalnya kita tiba-tiba merekrut 10 tenaga kerja, padahal kapasitas produksinya hanya 1000, maka itu akan mubadir, akan istilahnya menambah biaya produksi, menambah biaya tenaga kerja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik, ya. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat di dalam pabrik pun bisa dimaksimalkan, ya. Jadi kita butuhnya apa saja, ya. Jadi jangan sampai alat yang tidak kita butuhkan itu justru kita beli atau kita adakan, maka akan terjadi mubadir, sudah tidak dipakai, mungkin konsumsinya listrik akan berlebih, kemudian akan menambah biaya operasional, dan seterusnya. Oleh karena itu perlu diadakannya perencanaan produksi. Itulah yang termasuk di dalam tujuan perencanaan produksi. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi, ya. Apa sih beda tujuan dan fungsi? Ya, kalau tujuan kita itu hasil akhirnya yang ingin kita capai itu apa? Kemudian kalau fungsi adalah kegunaan. Oke. Fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat pastilah mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen yang sesuai dengan rencana yang tepat, ya. Jadi kalau produksinya sudah direncanakan, maka secara otomatis pasar yang ingin kita capai itu sudah terencana di situ. Jadi konsumen yang ingin kita raih itu siapa, ya. Nah, kalau tidak ada perencanaan produksi, ya kita luweh-luweh, ya, terserah mau dipakai siapa saja, mau konsumen yang mana saja. Nah, itu bebas. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu akan juga memubadirkan atau ya sia-sia semuanya. Kita nanti biaya produksinya dan seterusnya akan menjadi lebih mahal. Tapi kalau kita konsumennya sudah kita rencanakan, misalnya untuk dewasa, untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk kalangan ABC dan seterusnya, maka hasilnya akan tentu saja akan maksimal. Karena apa? Karena produk yang kita pasarkan secara otomatis akan terserap pada perencanaan konsumen siapa tadi, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Oke, yang konsisten, ya. Berarti yang tetap, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu, ya. Jadi kira-kira berapa sih kita bisa memproduksi misalnya 10.000 tablet dalam seminggu misalnya. Nah itu nanti besok lagi dalam memproduksi tablet
10.000 kita butuh berapa minggu. Nah, itu nanti harus konsisten ya, karena itu harus direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi adalah memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat ya. Jadi fungsi dari perencanaan produksi adalah dia bisa digunakan untuk memonitor hasil produksi ya. Jadi produksinya minggu ini berapa, minggu besok berapa, dan seterusnya ya, itu bisa dimonitor, bisa dievaluasi. Nah, itulah kegunaan dari fungsi perencanaan produksi. Oke, kita masuk ke unsur perencanaan produksi. Unsur perencanaan produksi di sini ada beberapa. Yang pertama ada tujuan produksi. Oke, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan ya. Jadi di sini ada beberapa unsur perencanaan produksi. Yang pertama ada tujuan produksinya, di mana tujuan produksi itu harus jelas ya, supaya apa? Supaya dipahami oleh manajemen produksi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, jadi tidak hanya dengan apa yang ingin kita capai saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut ya. Pengukuran dan standar produksi ya. Perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut ya. Jadi kita tidak ingin kita tidak hanya melakukan perencanaan itu sementing produk saya jadi. Nah, tidak, tetapi juga kita harus mengukur kira-kira kalau saya produksi sekian, konsumen tuh bisa menyerap berapa persen kan gitu. Jadi tidak ada nanti stok overload di pasaran. Kemudian yang ketiga, perencanaan merupakan fakta yang objektif. Ya, perencanaan merupakan fakta yang objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya. Objektif itu ya apa onane, itu apa adanya, dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya angan-angan semata ya. Jadi objektif, benar-benar objektif, jadi yang real, apa adanya ya, itu namanya perencanaan. Kalau perencanaan itu berdasarkan jari ini dan seterusnya, itu nanti akan buyar semuanya ya. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan harus bisa diukur ya. Artinya sekalipun hanya mengira-ngira, jadi hanya mengkira-kira saja, tetapi perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Jadi apa yang kita rencanakan itu harus benar-benar bisa terukur ya, walaupun hanya sekedar mengira-ngira tetapi bisa diukur. Kalau misalnya sehari kita produksi 1000 tablet, kemudian kita butuh tenaga kerja sekian, kita habis butuh bahan baku sekian, kita butuh kemasan sekian dan seterusnya. Nah, itu bisa diukur. Nah, itu walaupun hanya mengkira-kira tetapi bisa diukur seperti itu. Kecuali kalau misalnya sebangsa goib, nah itu kan kita di pojokan ada itu apa-apa, nah itu kan bisa diukur. Tetapi ini namanya perencanaan, itu bisa diukur. Kemudian yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi ya. Jadi perencanaan itu harus menjadi langkah awal, jadi menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ini rencana ini tadi hanya merupakan tahap awal ya, tahap awal dari perusahaan untuk menghasilkan barang yang nantinya akan sampai ke tangan konsumen dan akan digunakan oleh konsumen. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke jenis-jenis
perencanaan produksi. Oke, di sini ada 3 jenis-jenis perencanaan produksi yang berdasarkan waktu ya. Jadi yang pertama adalah perencanaan jangka panjang atau long range planning ya. Di mana perencanaan jangka panjang ini yaitu merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun, bahkan hingga bisa mencapai 5 tahun ya. Jadi perencanaan jangka panjang long range planning dari 1 tahun bisa menjadi 5 tahun. Kemudian perencanaan jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun ya. Tadi kalau jangka panjang itu sampai 5 tahun, 1-5 tahun. Kalau yang jangka menengah itu 2-3 tahun ya, maksimalnya 2 atau 3 tahun. Kalau jangka panjang itu maksimalnya 5 tahun. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang merupakan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun atau maksimalnya 1 tahun ya. Bedanya ini, kalau ini maksimalnya 1 tahun, kalau yang medium itu maksimalnya 2-3 tahun, kemudian kalau jangka panjang maksimalnya 5 tahun. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap perencanaan produksi ya. Tentu saja dengan adanya faktor-faktor yang berpengaruh ini tadi, mungkin bisa kita pertimbangkan dalam merencanakan suatu proses produksi. Yang pertama adalah faktor internal ya. Apa sih yang termasuk ke dalam faktor internal? Yang jelas kapasitas mesin yang akan kita gunakan, kemudian produksi tenaga kerja yang sudah kita rekrut, kemudian kemampuan pengerjaan, biasanya ini terkait dengan biaya ya. Seberapa banyak bahan baku yang bisa kita beli atau bisa kita datangkan ya, itu namanya faktor internal ya. Jadi biasanya faktor internal itu berhubungan dengan perusahaan itu sendiri ya. Berapa kapasitas mesin yang akan digunakan, kemudian tenaga kerja yang selama ini kita rekrut itu bisa produktivitasnya itu tinggi apa rendah, kemudian kemampuan kita untuk membeli atau mengadakan bahan baku itu bagaimana, atau bahan-bahan yang berhubungan dengan produksi atau produk kita itu bagaimana. Oke. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal biasanya berhubungan dengan di luar perusahaan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, kemudian yang kedua adanya inflasi ya. Yang ketiga biasanya hubungannya dengan bencana alam ya. Kalau kebijakan pemerintah biasanya terkait dengan kebijakan ekspor, kebijakan impor, kebijakan peredaran terhadap suatu produk dan seterusnya. Kemudian adanya inflasi ya. Inflasi itu biasanya hubungannya dengan saham. Kemudian bencana alam ya, biasanya ini suatu hal yang tidak terduga, misalnya banjir, kemudian kayak kemarin di Jepang yaitu ada gempa bumi yang bikin meluluhlantahkan Jepang, kemudian merusakkan reaktor nuklir dan seterusnya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perencanaan produksi. Mungkin kita sudah merencanakan dalam 5 tahun ke depan kita akan produksi ini. Tapi ya mungkin adanya suatu kendala, misalnya ternyata ada suatu bencana alam, ada banjir atau gempa, maka akan bisa merubah dari perencanaan produksi tersebut. Kemudian untuk materi ini pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan saya cukupkan sekian. Nanti tetap mengerjakan post-test pada link yang sudah disediakan. Mungkin kalau ada pertanyaan dan saran kritik nanti silakan pada kolom komentar boleh, atau mungkin lewat WA boleh, dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan tetap ya walaupun kita di rumah tetap kalau bisa tetap produktif ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.